Salam guru penggerak, kembali lagi bersama dengan saya Azmi bin Yakob, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Impres Nawaripi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Coaching dalam konteks pendidikan, yaitu tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Paradigma berpikir coaching yaitu tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah yang pertama fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran yang penuh dan juga kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip-prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan, adalah posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachingnya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Yang kedua, proses kreatif adalah dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach yang menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi adalah maksimalkan potensi dan memperdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Yang ketiga, kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coach atau di dalam coaching disebut dengan coaching present sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat ini dilakukan percakapan coaching. Alur percakapan Tirta berarti air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah mereka merdeka mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya adalah membantu coach. Tirta terdiri dari tujuan awal di mana kedua pihak coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coach. Identifikasi di mana coach melakukan panggilan dan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE, jika dihubungkan dengan materi coaching, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Pembelajaran sosial emosional atau PSE harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menumbuhkan kompetensi tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri siswa. Proses coaching sejalan dengan PSE karena kompetensi sosial emosional tersebut dapat diterapkan oleh guru dan dalam proses coaching kepada siswa. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Juga 3 kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah, yaitu pertama, kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa, diperkenalkan oleh Julian Treasure.
RASA merupakan akronim dari Receive, Appreciated, Summarize, and Ask, di mana receive atau terima yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. Jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam guru penggerak.